Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Zufita Akhrotul Aini, kelas 11 MIPA 1 nomor absen 30. Di sini saya akan memaparkan teks prosedur saya yang bertemakan Kiat Jitu menghadapi problematika di era pandemi. Adapun judul teks prosedur saya adalah Kunci Sukses Pembelajaran Jarak Jauh di Era Pandemi COVID-19. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system atau LMS untuk menjangkau kelompok target yang masif dan luas. Sebagai pelaku pembelajaran jarak jauh, pastinya kita mendapati beragam problematika dalam pelaksanaannya, baik guru, siswa, maupun orang tua. Sebagai contoh, konten materi yang disampaikan secara daring belum tentu dipahami oleh semua peserta didik. Selain itu, terlalu lama PJJ membuat peserta didik merasa malas dan bosan. Padahal, jika kita menerapkan dengan tepat dan efektif, berbagai problematika tak akan terjadi. Berikut tips supaya pembelajaran jarak jauh berjalan sukses di era pandemi. Tips yang pertama adalah materi pembelajaran menarik. Sebelum pembelajaran berlangsung, pastinya guru akan memberikan materi terlebih dahulu. Karena jika tidak, siswa akan sulit menyelesaikan tugas tersebut. Guru hendaknya menyiapkan materi pembelajaran semenarik mungkin, seperti penyajian materi dalam slide PowerPoint disertai video pembelajaran agar materi lebih hidup dirasakan oleh peserta didik. Selain dapat mengatasi kebosanan, peserta didik juga akan lebih bisa mengerti atau memahami isi materi. Kemudian, tips yang kedua adalah menggunakan teknologi sederhana. Dalam hal keterbatasan penguasaan IT, guru dapat menggunakan teknologi yang pengoperasiannya lebih sederhana, seperti aplikasi WhatsApp. Selain mudah, aplikasi ini juga sering digunakan peserta didik, sehingga jika ada materi atau info yang masuk, siswa segera mengetahuinya. Kemudian, tips yang ketiga adalah proaktif menghubungi siswa dan orang tua. Terlalu lama PJJ membuat para siswa malas, sehingga banyak peserta didik yang kurang peduli mengikuti pembelajaran daring. Hal ini dapat diatasi dengan proaktif menghubungi via telepon atau video call peserta didik dan orang tuanya secara personal. Apabila tidak memungkinkan home visit, apabila kendala memang anaknya malas, maka guru BK akan meminta orang tua untuk mendampingi. Kemudian tips yang keempat adalah membuat grup wali murid. Untuk memantau segala aktivitas peserta didik, guru dapat membuat grup WhatsApp maupun Telegram yang beranggotakan wali murid siswa, guru pengampu, dan guru BK. Fungsinya, apabila ada masalah dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, para guru dapat langsung konfirmasi kepada orang tua wali murid agar dapat segera mendampingi putra-putrinya. Selain itu, wali kelas juga dapat menginformasikan kemajuan belajar peserta didik. Kemudian, tips yang kelima adalah tetap belajar dan semangat belajar. Biasanya peserta didik ada yang tidak memiliki perangkat atau bergiliran dengan orang tua, atau tidak memiliki akses jaringan internet. Siswa dapat mengerjakannya secara manual terlebih dahulu, karena di masa pandemi seperti ini, yang terpenting adalah tetap belajar dan semangat belajar. Kemudian, yang keenam adalah deadline tugas. Memberi kelonggaran waktu pengerjaan tugas sangat berpengaruh dalam suksesnya pembelajaran jarak jauh. Karena kita tidak tahu kendala-kendala apa saja yang membuat peserta didik tidak segera mengerjakan tugasnya. Apabila deadline yang singkat dan pemberian tugas terus berjalan, itu hanya akan membuat siswa merasa lelah dan akhirnya memutuskan untuk tidak mengerjakannya. Sehingga pembelajaran jarak jauh pun tidak berjalan sukses. Kemudian tips yang ketujuh, peserta didik yang saling merangkul satu sama lain. Bantuan peserta didik yang aktif untuk menginformasikan tagihan yang belum dikerjakan oleh peserta yang kurang peduli juga sangat membantu dalam suksesnya pembelajaran jarak jauh. Karena kita tidak tahu apakah peserta tersebut bisa mengerjakannya atau tidak. Mungkin dengan bantuan teman lain yang dapat memahami materi tersebut dan segera menyelesaikan tugasnya. Kemudian, tips yang ke-8 adalah memotivasi peserta didik. Misalnya, sebelum melakukan KBM, guru memberikan kata-kata motivasi terlebih dahulu agar peserta didik semakin merasa semangat
dalam melaksanakan KBM. Motivasi juga dapat menggugah siswa supaya muncul kemauan mengerjakan tugas, sehingga siswa yang semula malas menjadi semakin semangat. Kemudian, tips yang ke-9, mengadakan kelas virtual. Adanya kelas virtual dapat memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Selain itu, siswa juga dapat menanyakan materi yang tidak dipahaminya. Namun pelaksanaannya tidak harus setiap hari karena kasihan peserta didik yang memiliki limit kuota. Kemudian, tips yang terakhir adalah pemberian reward. Pemberian reward akan membuat para siswa bersemangat dan PJJ berlangsung sukses. Reward tidak hanya berbentuk hadiah, bisa juga nilai atau pemberian selamat. Mungkin reward yang tepat di masa pandemi adalah kuota belajar atau pulsa. Hal ini akan membuat siswa lain berusaha untuk mendapatkannya juga. Itulah kunci PJJ di era pandemi. Perlu Anda tahu bahwa PJJ yang sukses dilatar belakangi oleh kerjasama berbagai pihak, baik itu orang tua, guru, ataupun siswa itu sendiri. Beragam problematika pastinya akan selalu ada, namun setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan menghadirkan beragam solusi dari para guru, sehingga pembelajaran di masa pandemi COVID-19 tetap berlangsung. Yang pasti, siswa tetap belajar dan terus belajar meskipun daring, seperti yang dimukakan oleh Nadiem Makarim, bahwa kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan dengan mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dan upaya pemenuhan layanan pendidikan. Baik, itu tadi merupakan pemaparan dari teks prosedur yang berjudul Kunci Sukses Pembelajaran Jarak Jauh di Era Pandemi COVID-19. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.